Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Supriyanto Polsen. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, pada kali ini kita akan membahas bagaimana pengaplikasian eco farming terhadap bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, ini untuk pengaplikasian ini kita memerlukan 10 botol untuk 1 hektarnya. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan eh, caranya ini, maka silahkan untuk teman-teman dan kolega kita, silahkan untuk like, subscribe, dan komen, serta membunyikan lonceng agar supaya dapat untuk menerima informasi-informasi terbaru dari saya ataupun yang mengenai PTBase ataupun eco farming ini. Nah, untuk yang ingin request silahkan ditulis di kolom komentar, maka nanti kita akan buatkan videonya. Baik, kita akan mulai bagaimana sih cara aplikasi untuk bawang merah dan bawang putih serta bawang bombay. Ini membutuhkan 10 botol eco farming atau 10 biang eco farming. Baik, seperti biasa, sebelum kita tanam di -5 masa tanam, maka kita harus sudah memupuk eco farming ini dengan menggunakan 4 botol. 4 botol dicampur ke dalam 4 liter air dengan masing-masing 20 tangki air. Di masing-masing tangki air ini berkisaran antara 15 sampai 20 liter airnya. Baru disemprotkan hingga habis, kira-kira sekitar 200 meter per tangki, maka akan ketemu dengan yang namanya 1 hektar. Nah, baik, kita lanjut. Jadi H-5 kita untuk mencampurkan 4 botol eco farming ke dalam 4 liter air dan dicampurkan ke dalam 20 tangki yang masing-masing tangki diperkirakan sekitar 20 liter air, 15 sampai 20 liter air disemprotkan ke masing-masing tangki sekitar 200 meter. Kita akan ketemu 1 hektar. Nah, ini di aplikasi yang pertama untuk bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, di -5 ini kita lanjutkan lagi setelah masa tanam, maka kita akan aplikasikan pada H+14 setelah masa tanam. Jadi hari ke-14 setelah kita tanam bawang merah, bawang putih ataupun bawang bombay. Nah, di H+14 ini kita membutuhkan 1 biang eco farming untuk dicampurkan ke dalam 1 liter air, baru dicampurkan lagi dengan 20 tangki air yang masing-masing tangki air berkisaran antara sekitar 15 sampai 20 liter, baru disemprotkan ke dalam 50 meter persegi untuk masing-masing tangki air. Nah, situ. Itu di H+14 setelah masa tanam. Nah, setelah itu maka kita lanjut lagi ke hari yang ke-28 setelah masa tanam. Maka kita campurkan 1,5 botol biang eco farming ke dalam 1,5 liter air untuk dicampurkan lagi ke dalam 20 tangki air yang masing-masing tangkinya sekitar 15 sampai 20 liter, baru dihabiskan ke
perkiraan 75 meter per tangki air. Nah, ini baru disemprotkan. Ini di H plus 28 hari setelah masa tanam antara bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, dilanjutkan lagi setelah masa tanam sekitar 42 hari pada masa tanam untuk bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, maka kita campurkan lagi 1,5 botol air, 1,5 botol biang eco farming ke dalam 1,5 liter air, ke dalam air, dan dicampurkan lagi ke dalam 20 tangki air yang masing-masing tangki berkisaran antara 15 sampai 20 liter. Baru disemprotkan habis ke dalam 75 meter per tangkinya. Ini di H plus 42 hari masa tanam, adalah sekitar 1 bulan lebih, 12 hari. Jadi sekitar 42 hari setelah kita masa tanam antara bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian eco farming di tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-5, itu di H plus 50. Jadi di 50 hari setelah masa tanam, maka kita semprotkan lagi eco farming sebanyak 2 botol ke dalam 2 liter air. Nah, jadi 2 botol eco farming, biang eco farming ke dalam 2 liter air, dicampur lagi dengan masing-masing 20 tangki air. 20 tangki air ini masing-masing tangki air berkisaran antara sekitar 15 sampai 20 liter air. Baru disemprotkan ke dalam 100 meter per tangki airnya. Jadi sekitar 100 meter per tangki air, maka kita akan ketemu 1 hektar untuk pengaplikasian di eco farming ini. Nah, ini jadi untuk pengaplikasian eco farming di dalam bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, ini ada 5 tahap dan membutuhkan 10 botol untuk masing-masing tanam antara bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Jadi secara sekilas di H-5 kita memerlukan 4 botol. Di H plus 14 kita membutuhkan 1 botol. Di H plus 28 hari kita membutuhkan 1 botol setengah, dan di H plus 42 hari juga kita membutuhkan sekitar 1,5 botol, dan di H plus 50 kita membutuhkan 2 botol biang eco farming untuk dicampurkan ke dalam air. Nah, ini jadi ada 5 tahapan penting bagaimana kita mengaplikasikan eco farming supaya kita mendapatkan hasil yang melimpah. Tentunya dengan usaha kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mencapai titiknya, artinya kalau kita sudah betul-betul menggunakan eco farming sesuai dengan takarannya, insya Allah lahan makmur, petani subur, go berkah, no riba. Jangan lupa untuk subscribe di channel Supriyanto Polsek, dan keinginan Anda tinggalkan di kolom komentar dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau informasi terbaru dari channel Supriyanto Polsek. Kami bangga mengabarkan untuk petani makmur, lahan subur, go berkah, no riba. PTBS luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.